Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak Asibuan dengan nomor peserta mahasiswa 19 11 08 03 40. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang terapi realita. Yang pertama, pandangan teori realita mengenai konsep manusia. William Glasser adalah psikiater yang mengembangkan konseling realitas atau reality terapi pada tahun 1950. Pandangan tentang sifat dasar manusia sama halnya seperti teori-teori psikodinamik. Konseling realita memandang bahwa kesulitan atau problema perilaku manusia berakar pada pengalaman pada manusia pada masa kanak-kanaknya. Untuk dapat berkembang secara sehat, anak pula berada di tengah-tengah orang dewasa yang memberikannya kasih sayang secara penuh. Yang B, pokok-pokok teori konseling. Terapi realitas menekankan pada masalah moral antara benar dan yang salah yang harus dikedepankan kepada konseli sebagai kenyataan atau realitas. Terapi realitas menekankan pertimbangan menyangkut nilai-nilai. Ia menekankan bahwa perubahan mustahil terjadi tanpa melihat adanya tingkah laku dan membuat beberapa ketentuan mengenai sifat-sifat konstruktif dan destruktifnya. Terapi realitas adalah proses pengajaran atau teaching proses dan bukan proses penyembuhan. Itu sebabnya terapi realitas sering menggunakan pula pendekatan kognitif dengan maksud agar konselor dapat menyesuaikan diri terhadap realitas yang dihadapinya. Selanjutnya yang C, yaitu ciri-ciri terapi sosial. Ciri-ciri yang pertama, terapi realitas menolak adanya konsep sakit mental, tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab, tetapi masih dalam taraf mental yang sehat. Bagi yang mendapatkan gangguan mental, sedangkan kesehatan mental memiliki tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Yang B, terapi realitas berfokus pada perilaku nyata mencapai tujuan yang akan datang penuh optimisme. Dan selanjutnya, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan pada masa lampau. Selanjutnya, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Materi selanjutnya yang D, tujuan konseling. Tujuan konseling realitas secara khusus adalah menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam berkembang dan pertumbuhannya. Pengembangan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanam nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu proses konseling realita. Pendekatan ini melihat konseling sebagai proses rasional yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati daripada motif-motif bawah sadarnya. Dengan demikian, konseling dapat mengevaluasi apakah perilakunya tersebut cukup efektif dan memenuhi kebutuhannya atau tidak. Jika dirasa perilaku-perilaku yang ditampilkan tidak membuat konseling merasa puas, maka konselor mengarah konseling untuk melihat peluang-peluang untuk dapat dilakukan dengan merencanakan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.